COVID-19 memang tantangannya begitu luar biasa. Banyak yang bilang kill the virus, not the economic. Tapi hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana menjaga nilai-nilai pendidikan yang ada di Kota Bandung. Karena sekali lagi sistem pendidikan di Kota Bandung selama pandemi COVID-19 ini berubah drastis. Biasa bertemu secara tatap muka, kali ini harus dibiasakan dengan metode-metode lainnya. Hari ini kita sudah kedatangan dua orang yang begitu luar biasa yang tentu saja akan berbicara tentang bagaimana kiprah dari peran guru selama COVID-19 dan tentu saja berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh seorang praktisi sebagai guru. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana memperingati Hari Guru Nasional di Kota Bandung di tahun 2020 ini yang tentu saja penuh dengan tantangan. Saya tidak akan berlama-lama, sosok yang satu ini akan sedikit memberikan paparan tentang bagaimana sih Hari Guru atau memperingati Hari Guru Nasional di Kota Bandung di tahun 2020 ini, dan bagaimana proses belajar mengajar yang mungkin harus kita perkenalkan kembali dan yang sudah dirasakan selama 1 tahun ke belakang ini. Kita akan langsung saja kasih kurikulum SD Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Taufan. Mangga Pak Taufan, silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, Ibu dan Bapak, terkait dengan kegiatan Hari Guru ke-75 di tahun 2020 tentunya sangat berbeda, karena di tahun 2020 ini kita bangsa Indonesia khususnya dan seluruh belahan bumi di dunia terkena wabah virus pandemi corona atau COVID-19. Dengan adanya kebijakan pemerintah melalui pembelajaran jarak jauh atau learning from home, artinya di dalam kegiatan Hari Guru ini tentu mempunyai nilai yang berbeda. Kalau di tahun kemarin kita bisa melaksanakan, mengaktualisasikan baik siswa, guru, kepala sekolah, pengawas, dan warga belajar itu bisa secara bebas, dalam artian ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba, ada kegiatan diskusi ilmiah, ada seminar-seminar. Tentunya di tahun ini dengan masa pandemi kita semua melakukannya secara virtual, jadi mulai dari upacara, kemudian kegiatan seminar, semuanya melalui virtual, secara virtual. Jadi FGD diskusi ilmiah pun itu dilakukan secara virtual, ya, baik yang dilakukan di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Dan Bapak, kalau misalnya berkaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional di Kota Bandung nih Pak, ada yang berbeda nggak Pak nih biasanya? Kan biasanya ada upacara dulu dan lain sebagainya. Kalau sekarang bagaimana nih Pak gambarannya? Tentu sangat berbeda. Jadi mereka guru-guru stay, ada yang di rumah, ada yang di sekolah, melalui layar kaca, mengikuti upacara, kemudian mengikuti saresehan, mengikuti seminar. Bahkan di tema Hari Guru tahun 2020 ke-75 ini adalah bangkitkan semangat, wujudkan merdeka belajar. Jadi luar biasa dengan program Mas Menteri di Merdeka Belajar ini justru cetusannya sebelum masa Covid. Nah, di masa Covid ini dengan wujudkan Merdeka Belajar ini guru mempunyai otoritas penuh untuk menyampaikan materi secara sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan kondisinya masing-masing, baik kondisi siswanya, kondisi gurunya, fasilitas sarana prasarananya, dan ini lebih mengarahkan bagaimana memberikan keteladanan kepada anak didik melalui orang-orang dewasa atau orang tua yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Jadi bagaimana mewujudkan karakternya dulu, itu lebih utamanya. Karakter yang menjadi hal yang penting saat ini, dan adaptasi mungkin ya Pak ya? Ya, adaptasi. Jadi kan berlangsungnya PJJ ini kan yang paling utama adalah dasarnya adalah memberikan layanan kepada warga belajar. Jadi memberikan layanan kepada warga belajar untuk mendapatkan hak pengajaran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 di pasal 31.
Jadi yang keduanya memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi aman keselamatannya juga agar terhindar dari penyakit corona. Jadi tetap berlangsung dan utamanya titik beratnya adalah kepada pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini tidak bisa diajarkan tapi ditanamkan melalui pembiasaan. Jadi dengan bahasa filosofi bahasa Sunda itu ada cager, bager, bener, pinter, tur singer. Jadi kudu cager heula. Nah, cager di sini adalah sehat. Sehat ini bagaimana upayanya? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku pola makan, kemudian pola istirahat. Jadi pola makan gizi yang seimbang, perilaku hidup bersih dan sehat, mandi, cuci tangan, menggunakan masker, ini menjadi perilaku kebiasaan dan itu harus dibiasakan. Jadi ditanamkan melalui pembiasaan, bahkan bisa sedikit dipaksakan dan diberikan keteladanan yang paling utama. Nah, setelah cager begitu anak itu menjadi bager. Bager di sini baik ini anaknya tidak berkelahi, tidak bertengkar, silih asih dengan adik-adik kakaknya, bekerja sama, terpasaya lah gitu ya. Kemudian bager, kemudian keduanya, ketiganya benar di sini adalah disiplin, tanggung jawab, mandiri, semangat belajar. Jadi akan menuju itu. Jadi setelah cager bager benar, pintar akan mengikuti ke sini karena udah rasa punya tanggung jawab, dia akhirnya bisa mandiri belajar. Dan akhirnya singer di sini kreatif. Cukup anak singer di sini ketika anak bangun tidak dibangunkan, mandi tidak disuruh, makan juga, cuci tangan, pokoknya menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu mengalir aja begitu. Jadi dia kreativitas. Tidak usah menunggu disuruh ketika ada piring kotor, ada ruangan kotor, ada baju kotor, disiplin paling tidak disimpan di tempatnya atau syukur-syukur mereka bisa membantu orang tuanya. Jadi kreatif singer di sini. Jadi 5 poin itu yang menjadi hal yang penting. Ya. Bapak kalau tadi kan berbicara tentang bagaimana yang dirasakan oleh atau apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya Pak ya. Dan apa juga yang sudah dilakukan oleh para guru. Nah Pak, kalau misalnya berbicara kan sekarang Pak Menteri punya program yang begitu luar biasa. Guru nih kayaknya di challenge atau ditantang untuk bisa punya peran yang lebih lagi dibanding bertemu langsung nih Pak. Kalau boleh sedikit menggambarkan di era COVID-19 ini peran guru yang paling ditekankan oleh Dinas ini apa Pak? Jadi titik beratnya bagaimana mereka itu bisa menjalankan proses kegiatan belajar mengajar ini secara merdeka. Secara merdeka di sini guru itu harus memahami karakter anak. Jadi di satu sekolah itu kita anggaplah SD 28, SMP 32. Jadi bisa jadi yang namanya siswa beragam kemampuannya, beragam kompetensinya, beragam passionnya. Nah si guru ini harus bukan mengenali anaknya itu adalah si Badru, si Dadap dan si Warunya gitu, tapi mengenai karakternya. Dia anak keberapa, anak siapa, kemudian bisa jadi anak yang korban perceraian, bisa jadi anak tunggal, bisa jadi orang tuanya yang kurang perhatian karena pergi sudah tidur, masih tidur dan ketika orang tua pulang anaknya sudah tidur. Jadi ini harus dipahami. Kemudian watak yang namanya anak tuh kan manusia tuh punya watak, ada watak pemarah, pemalu, ya periang, kemudian nggak bisa diam. Nah ini dikenali. Nah dengan passion ini si guru ini bisa menerapkan, tidak mengeneralisir metode itu kepada semua anak. Baik. Tidak mengeneralisir. Jadi bisa jadi ada yang cibi mempunyai cerdas istimewa, berbakat istimewa itu bisa melakukan fast track, percepatan akselerasi dan memberikan pembelajaran. Bisa jadi ada yang low di bawah, berarti dia pengulangan. Jadi nggak boleh disamaratakan. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Disinilah, karena pada akhirnya nanti yang dilihat itu ketercapaian siswa. Personal, jadi satu orang berarti ya Pak? Ya, secara personal, secara individu. Jadi pada akhirnya ketercapaian siswanya sampai di mana gitu. Artinya guru punya kemerdekaan yang tentu saja tantangannya besar sekali ya Pak ya? Luar biasa. Ini harus memberikan apresiasi yang luar biasa untuk guru-guru berarti ya Pak ya? Ya. Betul sekali. Bapak terima kasih, nanti kita akan berbincang lagi
Dan pemirsa dan juga rekan-rekan media yang hadir hari ini, di tengah-tengah kita juga sudah hadir 2 orang guru yang begitu luar biasa, satu dari sekolah dasar, satu dari SMP ya Bu ya? SMP, alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Kalau tadi Pak Taufik sudah bilang bahwa peran guru ini sangat-sangat penting karena anak per anaknya punya karakter yang berbeda. Kita akan tanya langsung bersama dengan guru yang sudah hadir hari ini. Ini kita akan tanya bagaimana pengalaman yang beliau rasakan, 2 guru ini pahlawan tanpa tanda jasa ini berjuang di tengah pandemi COVID-19. Sedikit gambaran nih, mungkin Pak Hafiz dulu deh. Pak Hafiz boleh cerita bagaimana gambarannya mengajar di kala pandemi ini, Pak? Ya, terima kasih. Ini merupakan sebuah pengalaman baru bagi kami guru, khususnya di sekolah dasar. Kami sebelumnya tidak pernah mengira bahwa pembelajaran akan berlangsung seperti ini, pandemi. Yang pada akhirnya situasi ini memaksa kami untuk terus belajar dan berinovasi. Belum betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kasih, bahwa ketika guru mengalami situasi seperti ini, maka kami dituntut untuk terus berkreasi. Kami dituntut untuk menghasilkan atau membuat sebuah produk yang bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Pada akhirnya kami berpikir ini bisa digunakan dengan secara online ataupun dengan tidak online. Karena ketika kami mendata di sekolah, ternyata tidak semua siswa bisa melakukan pembelajaran jarak jauh ini dengan online seperti itu. Pada akhirnya kami harus mengakomodir semua, baik yang bisa daring ataupun dengan luring. Kami menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran yang bisa digunakan, tetapi pada akhirnya itu kembalikan lagi kepada orang tua. Banyak orang tua yang belum siap ternyata, yang pada akhirnya kami sebagian besar guru menggunakan aplikasi yang sudah sering, yaitu menggunakan WhatsApp seperti itu. Itu pada 1 dan 2 bulan pertama. Tapi beriring dengan berjalannya waktu, kami coba mengedukasi orang tua bahwa tidak hanya via WhatsApp saja pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan. Kita mulai menggunakan beberapa aplikasi yang sangat mudah untuk dikenalkan kepada orang tua dan peserta didik, dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita intens seperti itu. Dan yang kedua, mungkin ketika kita berusaha untuk mengakomodir yang pembelajaran secara daring, kita juga tidak boleh melupakan siswa yang tidak memiliki akses untuk pembelajaran secara online. Sehingga kami membuat sebuah terobosan dengan teman-teman yang bergabung di Dinas Pendidikan. Kita membuat sebuah modul yang namanya Aki Bagi, dan itu adalah solusi untuk teman-teman atau siswa yang tidak memiliki akses terhadap internet seperti itu. Jadi karena memang kendalanya tidak semuanya sama gitu ya Pak ya, dan orang tua juga mungkin kemampuan untuk mengajarkannya juga berbeda ya Pak? Beda, betul. Karena kalau sebagai orang tua rata-rata, ini mah benar, kalau kayak gini tugasnya guru aja katanya, kalau orang tua suka susah. Nah Pak, kalau tadi kan sudah Bapak menggambarkan nih, inovasi sudah dilakukan oleh guru-guru yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau di sekolah dasar Pak, rata-rata kan anak-anak sekolah yang usianya tuh inginnya bermain. Ini ada tantangan tersendiri nggak Pak? Iya betul, ini merupakan tantangan sendiri bagi guru sebetulnya ya. Bagaimana guru bisa mengkreasikan sebuah pembelajaran di dunia maya sehingga pembelajaran tersebut sangat menarik untuk peserta didik kita. Yang pada akhirnya kami berpikiran bahwa kita harus bermain di visualisasi, karena dengan banyak animasi, dengan banyak fitur yang bergerak, itu seolah-olah akan membuat peserta didik menarik perhatian, sehingga kita bisa mengeksplor lebih jauh materi pembelajaran itu dalam bentuk sebuah video pembelajaran seperti itu. Artinya yang Bapak lakukan adalah memberikan video-video ya Pak sebagai contoh nyatanya. Betul. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, Bapak mengajarnya kelas berapa Pak? Saya kelas 6. Kelas 6. Kelas 6. Tantangan juga ya, karena nanti dibilangnya lulusan corona lagi rata-rata ya Pak ya. Lulusan angkatan corona. Betul. Baik, kalau tadi sudah berbicara dengan sekolah dasar, Ibu dong sedikit berbincang nih Bu. Boleh memperkenalkan terlebih dahulu Bu untuk rekan-rekan media Ibu dengan Ibu siapa, dari SMP mana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heli, bukan heli guguk ya. Bukan juga helikopter.
Nama saya Heli Setiawati, mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 13 Bandung. Pada saat pertama kali PJJ berlangsung, Ya Bu. nah itu semuanya kalang kabut. Tetapi kami kebetulan aktif. Kebetulan saya penggerak guru-guru di Kota Bandung. Alhamdulillah. Jadi sebulan setelah terlaksananya PJJ, maka kami cepat bertindak untuk mencari teman-teman yang bisa membuat menggerakkan juga teman-teman yang lain untuk aktif menggunakan IT. Nah, karena setelah diadakan survei bukan survei beneran gitu ya, survei dengan pandangan mata dan bertanya-tanya kepada teman, banyak teman-teman yang ternyata belum menggunakan Google Form, belum bisa menggunakan Google Classroom gitu. Nah, kemudian pembelajaran juga masih banyak sekali gitu ya, yang pembelajaran yang masih konvensional. Nah, sebulan setelah itu langsung kami mencari teman. Ternyata banyak sekali teman-teman guru yang biasa mengikuti pelatihan-pelatihan dan menjadi narasumber IT, jadi daring gitu ya. Iya. Nah, mulailah kami mengadakan webinar kecil-kecilan kepada teman-teman dengan mengadakan pertama kali itu aplikasi canva.com. Oke. Nah, karena kami memadukan juga dengan bukan hanya memberi pembelajaran kepada anak-anak, tetapi juga kami memberikan pelatihan IT gitu aja ke anak-anak. Jadi pada saat sekarang itu ada bukan hanya pengetahuan dan keterampilan yang kami share atau latih kepada siswa, tetapi justru motivasi, kemudian menguatkan mental kalian supaya tidak bosan, supaya tidak jenuh, bete gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kami juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Nah, dan terutama setelah 2 bulan berlalu, ada banyak sekali pelatihan dari Kemdikbud tentang pelatihan masa pandemi. Nah, kami guru-guru di Kota Bandung yang SMP itu banyak mengikuti pelatihan. Nah, di sana tuh ada tentang tes. Jadi tes itu ada 2, diagnosis non kognitif dan diagnosis kognitif. Nah, ini yang sangat menarik. Kemudian kami melaksanakan tes diagnosis non kognitif. Kenapa? Ternyata jadi kami memajukan diberikan pertanyaan misalnya emoticon. Jadi jadi emoticon yang sedih, gemes, marah gitu. Nah, anak nanti mencari. Kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang dilakukan di rumah, siapa temennya, kamu seneng enggak. Nah, dengan seperti itu terus terang anak akan mencurahkan perasaannya, rasa gemes, rasa bete, rasa galau berada di rumah. Tapi ternyata ada juga yang bahagia. Ada juga yang senang ya Bu ternyata ya. Nggak semuanya sama artinya. Ya. Jadi tes diagnosis non kognitif itu untuk mengetahui keadaan emosi dan lingkungan anak, kondisi lingkungan anak belajar. Nah, dari situ karena kalau dari tadi Bapak kemudian Bapak yang dari SD juga kita semua bahu-membahu gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya apa yang harus kita tindakan itu yang pertama itu mentalnya, motivasinya gitu. Tetapi ternyata kebetulan kalau saya tidak memberikan kepada siswa aja. Saya juga memberikan tes diagnosis itu kepada para guru. Nah, tes ini disebar gitu ya. Jadi banyak guru yang memberikan. Jadi ada yang sudah, ada yang belum pasti. Nah, ternyata dari hasil itu anak menjawab. Kemudian setiap guru itu mempunyai Google Classroom. Jadi ya untuk menyimpan hasil tugas dan sebagainya. Nah, hasil jawaban itu disimpan di Google Classroom. Kemudian kami berusaha berkomunikasi dengan siswa itu melalui jawaban. Nah, kami berharap anak-anak itu saat ini setelah mengadakan komunikasi dengan guru, kami mengarahkan, kan ada yang pengen sekolah aja di rumah ya Bu ya, segalanya. Nah, kami mengarahkan misalnya betul nak, ibu juga merasakan hal yang sama, tetapi
ini terjadi kepada semua siswa, semua orang di dunia. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita harus punya target. Setelah PJJ berakhir, kita harus mempunyai skill. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, hal-hal seperti itu. Ternyata ada yang saya mau jadi saya suka make up, saya suka masak. Nah, kemudian dari situ juga kita bisa mengetahui anak ternyata tidak suka dengan tugas tertentu. Oke, nah, jadi seperti yang Pak Topan tadi bilang itu mengenal karakteristik siswa. Nah, itu sangat kita juga sebagai gurunya Bapak sama-sama mencari karakteristik anak. Ternyata saat ini saya misalnya minta anak membuat tugas video, tetapi ada anak yang tidak suka. Nah, saya tanya kan kenapa tidak suka, tidak percaya diri, karena mungkin harus tampil. Maka dicari penyelesaian. Jadi di sana kita berdialog. Oh, coba kalau tidak suka video, maka karena kalau bahasa Inggris itu harus harus berbicara. Betul. Kamu coba kirim tugasnya melalui voice note, misalnya WA. Okay. Nah, atau kamu rekam saja dalam bentuk lain. Nah, hal-hal yang seperti itu ternyata alhamdulillah bisa menyelesaikan masalah. Tantangannya sudah ada, jawabannya juga sudah bisa didapatkan ya, artinya gitu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sejauh ini ada tantangan terberat nggak Bu untuk Ibu? Iya. Tantangan gini, pemerintah terutama pemerintah pusat ya, kami sudah membaca tentang panduan PJJ. Nah, di panduan PJJ itu jelas ada kita tidak memperlihatkan misalnya nilai kuantitatif tetapi kualitatif. Tidak bisa, di lapangan itu tidak bisa, karena sampai saat ini nilai itu masih sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu harus kuantitatif. Nah, ternyata yang kalau sekolah biasa ya, kalau sekolah biasa ada anak 1, 2, 3 orang satu kelas, bahkan 5 orang nilainya belum lengkap, kita tinggal ke kelas kan, ke kelas, nanti janjian pulang sekolah. Sekarang itu sudah diundang, itu nilai kosong misalnya. Oh ini gimana? Nah, kemudian akhirnya mau tidak mau kami mengundang secara bergiliran hanya satu orang tua dengan siswa. Nah, dengan orang tua kita mengadakan dialog apa yang dilakukan anak di rumah. Kemudian kenapa nak ini belum selesai? Tidak bisa kenapa? Kamu bisa ini ada kuota, karena kuota kan kita kasih singkat. Jadi sebenarnya tidak bisa bilang tidak ada kuota karena dikasih singkat. Kemudian kalau tidak ada misalnya tab juga kita beri pinjam gitu ya. Nah, ini kenapa? Nah, ternyata ada kendala dalam hal bimbingan orang tuanya. Terus kemudian kami berkomunikasi kepada orang tua sampai bilang, ibu jangan dimarahin ada anaknya gitu. Jadi beri keteladanan, misalnya ajak ini, ajak itu, kemudian dan saya tidak bisa ini, kalau ibu tidak bisa minimal kita lihat aja, kemudian kita diskusi. Nah, ternyata sampai saat ini ya Pak ya, saya mengambil kesimpulan guru itu sangat diperlukan, sekolah itu sangat diperlukan. Guru itu sangat penting karena orang tua belum tentu bisa jadi guru ya Bu ya. Karena ternyata orang tua menghadapi satu anak itu kewalahan, apalagi ibu guru ya. Nah, sementara kalau kita kan tiap hari mengajar 4 kelas atau 3 kelas 3 kali 30 120 siswa gitu kan, ada dengan 120 karakter yang berbeda-beda pastinya. Jadi masuk kelas ada yang tiduran. Nah, jadi gimana caranya mengencourage atau memotivasi anak itu supaya oh ya ini gimana, kemudian gimana mengajak ngobrolnya itu kan ada teknik dan trik tersendiri. Nah, ternyata setelah bertemu dengan orang tua, orang tua juga curhatnya banyak gitu. Jadi kita ya dialog karena saya juga orang tua anaknya gitu, tapi tidak bisa ngasih duit nih sekolah gitu. Beda sama orang tua. Tapi ternyata memang mereka mengharapkan sekali bimbingan kita sebagai guru. Jadi tantangannya ya banyak lah. Luar biasa, ya. Hanya itu yang paling menjadi sebuah tantangan itu karena begitu dibagi rapot kalau kosong bagaimana gitu. Jadi kalau hal-hal lain kita bisa masih berkomunikasi. Kemudian teman-teman juga di sekolah padahal guru tuh banyak yang sudah golden age ya, sudah kalau disebut tua nggak mau senior mungkin ya. Tetapi ternyata mereka semangat sekali saat diadakan pelatihan Google Classroom.
pelatihan kuisis gitu ya, supaya anak tertarik. Kita memberikan pelatihan-pelatihan ke guru itu, games dan sebagainya. Karena sesuatu yang baru ya Bu ya. Ya. Luar biasa, hatur nuhun Ibu Heli, terima kasih banyak. Ini dia guru-guru yang sangat luar biasa dari sekolah dasar dan juga SMP ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan secara langsung dari dua guru yang begitu luar biasa. Memang program dari PJJ ini berat tantangannya Pak ya. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pendidikan Pak? Metode apa sih yang digunakan selama PJJ? Kalau tadi kan ada Google Classroom dan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan. Ada lagi Pak yang harus kita sampaikan bahwa sebetulnya pemerintah Kota Bandung punya program-program loh untuk mensukseskan PJJ ini Pak. Baik, jadi berbagai metode di dalam PJJ ini sebetulnya kalau saya lebih kepada menekankan kepada begitu banyak teori tentang metode. Betul Pak. Tapi metode yang paling tepat adalah metode cinta. Wah, Jadi ini saya nih sampaikan metode pada cinta. guru-guru. Jadi kalau metode cinta itu dia akan merasa cemas kepada siswa yang dicintainya. Bagaimana perkembangannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana perilakunya. Dia selalu bertanya. Bahkan saya selalu menekankan kepada guru-guru paling tidak guru itu harus menghubungi baik by phone, by WA, video call, atau bila perlu ada kunjungan ke rumah siswa secara berkala, secara periodik untuk memberikan motivasi, untuk memberikan motivasi dan arahan kerjasama dengan orang tua, karena harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tuanya di rumah. Apalagi tidak semua orang tuanya stay di rumah. Betul Pak. Bisa jadi orang tuanya memang kerja sibuk. Nah, di sini perlu ada pendampingan. Nah, jadi guru ini harus memberikan pengertian kepada seorang orang tuanya di rumah bahwa orang tua adalah guru yang utama dan pertama di rumahnya. Jadi ini menjadi motivasi juga bagi orang tuanya. Bahkan di Hari Guru kemarin saya ada melihat sekolah memberikan piagam kepada orang tua. Wow. Di Hari Guru. Piagamnya dalam bentuk sertifikat bahwa piagam peragaan bahwa orang tua tersebut sebagai pendamping pembelajar di rumah. Jadi sebagai orang tua itu kepada ayah bundanya diberikan sertifikat. Dia sebagai pendamping itu kan luar biasa gitu. Diapresiasi kan. artinya Pak ya? Ya ada apresiasi karena nggak mudah gitu kan. Nah kuncinya itu adalah metode cinta. Begitu banyak metode ya kembali. Kalau cinta itu dia akan rela. Tidak hitungan waktu, tidak hitung materi, tidak hitung lelah dan sebagainya. Selesai, tuntas. Jadi bisa dia tahu karakter anak, oh ini maunya apa, ini maunya apa. Karena kan kembali di PJJ ini lebih kepada bagaimana memberikan praktik baik kepada anak di rumah. Jadi masalah kognitif itu pintar mah kayak nuturkeun. Jadi akan mengikuti kalau pintar itu. Yang penting dia punya ada tanggung jawab, ada disiplin, dia mandiri. Yang tadi Bapak sampaikan ini karakteristik gitu ya? Karakteristik. Kalau udah wataknya itu sudah muncul, sudah tertanam, dia akan dengan sendirinya. Dan pintarnya akan mengikuti dengan sendiri. Iya. Jadi jangan tekankan kepada harus mengejar target kurikulum untuk standar ketuntasan kelulusannya dan sebagainya. Jadi kalau lebih kepada nilai ini mereka tidak akan fokus. Jadi akan berat. Jangankan PJJ tatap muka aja untuk mencapai satu SKL itu berat. Apalagi PJJ. Maka di sini perlu ada kemasan-kemasan yang luar biasa menantang kreativitas guru. Bagaimana menciptakan pembelajaran jarak jauh yang menarik sehingga anak itu merasa dicintai oleh gurunya, dia akan menantikan gurunya. Apakah dalam bentuk tugas, apakah dalam bentuk video call, dalam bentuk telepon dan sebagainya, kan itu bisa dilakukan. Jadi seorang guru bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan dari sekolah. Jadi misalnya kalau di guru itu nggak punya kuota, di sekolah ada wifi gitu kan, dia bisa menghubungi. Nggak susah, jadi dalam sehari dia bisa menghubungi 5-10 orang kalau dalam by phone. Tapi kalau mengunjungi siswa itu bisa diatur secara periodik. Pokoknya satu bulan dalam 30 siswa itu minimal mereka bisa ada silaturahminya, ada
kerjasamanya. Karena di sini dituntut komunikasi dan kolaborasi. Iya, betul. Karena di pendidikan abad 21 ini tantangannya luar biasa dan tepat ketika Tuhan menurunkan wabah corona di abad 21. Coba Pasti jadi. kalau sebelumnya ya di abad sebelum teknologi maju. Jadi dengan abad 21 ini kan ada 4 karakter ya. Iya, Jadi Pak. lebih pertama itu bagaimana mendorong anak berpikir kritis, critical thinking. Jadi 4C ya, critical thinking. Kemudian kreatif yang kedua. Yang ketiga komunikatif. Jadi perlu ada komunikasi di sini antara seorang guru dengan orang tua, dengan siswa. Kemudian ada kolaborasi, kerjasama. Nah, ditambah 2C-nya yaitu compassion dan competition. Jadi ada rasa. Kemudian ada saling menghargai. Kemudian ada jiwa kompetisinya, semangat untuk dia maju. Gitu. Artinya luar biasa ya tantangannya. Kalau orang Sunda bilang mah ada we untungnya teh ya, kalau apa-apa teh semuanya ada, alhamdulillah ada untungnya. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Pak, tapi kalau misalnya tadi Sarah baca dan melihat beberapa artikel Pak, ini banyak juga yang dilakukan oleh dinas dan ini sekaligus juga kemarin hadiah ulang tahun Kota Bandung Pak. Ini ada yang namanya IBB TV Bandung 132. Ini juga merupakan salah satu penunjang Pak untuk Ya. PJJ Pak. Jadi ini luar biasa, digagas juga oleh Mang Uko dari Bandung Economic Empowerment Center. Jadi ada support dari beliau, kemudian dari Yang Padiangan. Jadi di 3 minggu pertama tengah semester, Iya Pak. guru ini mendapat pelatihan dari Padiangan, yang Padiangan untuk membuat satu video pembelajaran. Dan dalam 3 minggu baik SD dan SMP tidak kurang dari 700 video pembelajaran. Wow, banyak dibuat. ya. Ya, ini suatu apresiasi yang luar biasa, di mana dengan modal yang seadanya, dengan perlengkapan yang seadanya, tapi bisa membuat satu film video pembelajaran, pesannya tersampaikan. Karena menurut informasi ketika kita melihat bisa dibedakan gitu, Bandung 132 dengan TVRI itu pesannya tidak efektif. Oke. Tidak seefektif di Bandung 32 karena ini ada diklat dulu, ada pelatihan dulu dari Kang Yang Padiangan yang disupport juga oleh Kang Uko. Jadi artinya si guru diberikan pembekalan bagaimana backscreen-nya, bagaimana audionya, bagaimana pencahayaannya dengan alat yang sederhana. Hanya dengan HP saja, dengan hanya lampu-lampu yang pokoknya banget lah sederhananya, tapi guru-guru tuh kreatif sampai ke editing segala macam. Dan itu kerjanya terutama dalam editing itu bisa sampai larut malam. Pasti Pak ya. Ya. Karena kalau mengedit itu memang detailnya luar biasa dan guru-guru mampu ternyata. Dan Kota Bandung. guru-guru tuh luar biasa. Jadi ada tantangan itu semangat. Karena dari dasar kita itu kan, dia semangat, ada pengarahnya, ada sutradaranya, ada ya, wah pokoknya lengkap dengan tim kreator guru-guru film di Kota Bandung itu baik SD maupun SMP yang hanya jadi ya ada kelas di Kota Bandung yang memang bisa dikatakan tidak sebagus sekolah swasta, tapi dengan nuansa ruangan yang dikemas dengan begitu apik, dia tidak seperti di sekolah yang pada umumnya gitu. Jadi akhirnya mereka wah di mana ini syutingnya gitu kan, kaget gitu. Padahal hanya di ruangan yang sangat sederhana gitu. Hebat ya Pak ya, ternyata guru-guru Kota Bandung Jadi ya. saya luar biasa apresiasi buat guru-guru Kota Bandung. Dalam 3 pekan itu harus masuk memori itu. Harusnya ya Pak ya, 700 video ya Pak. 700 lebih. Lebih dari Hampir 700 video. Wow. Hebat Kota Dan Bandung itu berarti ya. ditayangkan selama 6 pekan terakhir di semester 2 di semester 1 ini. Jadi tayangannya dari mulai pukul 7.30 sampai dengan 12.30. Kemudian ada tayang ulang di pukul 13 sampai dengan 4:30 ya sore. Dan ini anak-anak
bisa mengikuti melalui link-link tertentu. Bahkan Mang Uko dari BEC sudah mengembangkan 5.000 decoder ada di setiap titik penjuru di wilayah Kota Bandung. Nah, kemudian pemerintah Kota Bandung juga sedang mensupport dengan 5.000 decoder lagi dalam proses. Kemudian ada juga nanti akan ada semacam antena ya, istilahnya teh satelit di setiap titik sehingga mereka bisa melihat tanpa kuota. Nah ini baik PJJ berlangsung dan PJJ tidak berlangsung ini akan tetap berjalan karena ini bisa menjadi pelajaran tambahan. Betul Pak. Setelah dia melaksanakan di sekolah gitu. Karena efektif sekali ya. Anak-anak tuh paling suka kayaknya sesuatu hal yang berkaitan dengan yang menarik gitu Ya, ya, sudah biasanya. Baik, Pak, kalau tadi berbicara tentang video yang tentu saja sudah lebih dari 700 dan itu mudah-mudahan juga bisa dimanfaatkan tidak hanya di kala pandemi COVID-19. Tapi katanya Sarah juga mendengar bahwa ada beberapa program lagi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung yang berkaitan dengan penunjang untuk PJJ seperti parenting digital kanggo warga. Ini programnya seperti apa nih Pak? Ya, ini Pandawa ini digagas juga oleh Umi Oded, kemudian oleh Puspaga ya. Jadi ini diperuntukkan untuk siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi ada satu pendampingan karena di masa pandemi ini yang paling utama bagaimana memberikan pendampingan kepada siswa. Jadi tadi saya sampaikan perlu ada kolaborasi dari semua pihak. Nah dari semua pihak ini sehingga kita melakukan kegiatan secara webinar dan secara masif sudah masuk ke episode 18 dan minggu ini masuk ke episode 19. Pesertanya itu adalah yang tadi disebutkan. Iya, Pak. Jadi bagaimana memberikan pendampingan karena kunci utama dalam masa pandemi ini bagaimana memberikan keteladanan kepada warga belajar dalam hal ini pada siswa dari orang dewasa dan orang tua yang ada di lingkungannya. Nah karena tidak mudah gitu kan. Bagaimana memotivasi anak, bagaimana mengetahui karakter anak, bagaimana mengetahui passion anak, hobinya dan lain sebagainya. Dari sini perlu ada trik-trik khusus dari orang tua dan orang-orang dewasa, orang tua wali yang mendampingi siswanya. Kemudian juga bisa bagaimana membangkitkan motivasi anak untuk tetap semangat belajar. Jadi kalau saya boleh menganalogikan, kita itu harus fokus kepada yang ada, bukan fokus pada yang hilang. Betul Pak. Yang ada justru difokuskan ya. Fokus. Jadi kalau seorang guru fokusnya inginnya tuh jangan ingin kapan tetap mulai, kapan belajar dimulai. Jadi fokusnya kepada yang hilang, harusnya fokusnya kepada yang ada. Bagaimana PJJ bisa dilaksanakan secara optimal, secara bergairah gitu kan. Demikian juga siswa, kapan belajar di sekolah. Nah itu jadi nggak move on gitu kan. Jadi ibaratnya ketika kita putus cinta masih banyak pasangan calon-calon yang lain. Jadi harus fokus kepada yang lain, jangan bersedih kepada yang hilang. Nah ini upaya-upaya kita. Jadi dan kita, dalam hal ini Pandawa kita melibatkan alumni psikologi UPI, kemudian ada Umi Oded, ada dari Eko Bambu, kemudian bahkan narasumbernya ada Ibu Iva, ada Ibu Nike, ada anaknya Agim itu. Banyak sekali ya. Jadi orang-orang ternama yang lebih kepada konsen terhadap psikologi, terhadap keutuhan keluarga ya, termasuk puspaganya juga. Jadi ini luar biasa. Jadi Pandawa ini sudah masuk ke episode ke-19 di minggu ini dan ini dilakukan secara bertahap. Jadi minggu ini misalnya di wilayah A, di zona wilayah A, ada di zona wilayah B dan seterusnya. Itu bergantian dari siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6,
kelas 7 sampai dengan kelas 9, bahkan dari PAUD juga gitu kan, dari PAUD dan TK. Jadi semua secara terjadwal gitu, mereka ikut semua bagaimana menyiasati dalam pembelajaran jarak jauh ini. Alhamdulillah Pak. Ini singkat saja nih Pak, terakhir. Kalau misalnya berbicara tentang kalau Bapak tadi bilang kan sekarang kita yang ada dulu aja fokusnya, tapi kita juga harus ada persiapan. Mungkin ada persiapan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk nanti ketika tatap muka akan ada persiapan apa Pak? Baik, sesuai petunjuk dari SKB 4 Menteri, Ya. kita itu ada 6 langkah ya dalam mempersiapkan tatap muka. Pertama ya daerahnya juga harus aman dulu. Aman dulu. Ya, zona hijau gitu kan, minimal kuning ya, syukur-syukur harus hijau. Harus hijau, Pak. Harus hijau, karena bisa jadi daerah kita ada yang di perbatasan, kita hijau, di tempat lain merah gitu kan, Malah jadi berbahaya nanti ya. bahaya. Jadi kemudian kesiapan sekolahnya, Kesiapan sekolah. jadi ada daftar periksa gitu kan. Daftar periksa itu kesiapan sekolah mulai dari ruangan, jaraknya harus 1,5 meter, kemudian alat cuci tangannya, cuci tangan pakai sabunnya harus ada CTPS-nya, kemudian ada termogan, ada disinfektan, Iya. kemudian ada layanan kesehatan ketika ada siswa yang tiba-tiba demam harus akses ke rumah sakit, klinik atau puskesmas siap gitu kan. Kemudian harus mengetahui data siswa, pemetaan siswa, karena bisa jadi baik siswa dan guru juga sama, ada yang komorbid. Komorbid ini adalah yang punya penyakit bawaan. Iya. Jadi ketika mereka penyakit bawaan jangan dipaksakan. Ya, terus yang paling berat dari semua itu kembali ada izin dari komitenya, dari izin dari orang tua siswanya gitu kan, di sini. Jadi kesiapan itu yang harus kita siapkan. Nah, saat ini Kota Bandung sedang mendata gitu kan, kesiapan terutama dari segi sarana prasarananya. Nanti ketika segi sarana prasarana dan ini bisa disosialisasikan kepada masyarakat, kepada orang tua, jadi orang tua memberikan keyakinan kepada orang tua, nih sekolah sudah aman, bisa dilaksanakan, sehingga yang menjadi orang tua akan merasa regreg gitu kan, meyakin anaknya bisa ke sekolah sehingga dia bisa mengizinkan. Ini perlu ada sosialisasi dari pihak sekolah juga kepada orang tua siswa dalam kesiapan belajar tatap muka. Dan petunjuknya bahwa dalam pembelajaran tatap muka ini tidak bisa dilaksanakan secara 100%. Iya. Jadi minimal dalam satu kelas itu untuk PAUD 5 orang, untuk pendidikan dasar menengah itu 15 orang dari 36. Jadi kalau di rata-rata di SD SMP 28-30 berarti 50%-nya dengan jarak bangku 1,5. Kemudian ada jalur khusus gitu kan, jalur antara pergi dan pulang supaya dan tidak ada istirahat, tidak ada kantin, orang tua tidak boleh menunggu di sekolah gitu kan, hanya drop off gitu kan istilahnya. Jadi, Iya, Pak. nah ini rambu-rambu ini yang harus disiapkan gitu kan, yang harus dipantau. Tidak ada pedagang kaki lima ya. Jadi kalau biasanya di depan sekolah tuh suka ada pedagang, itu harus tegas saja. Ada aja sekarang Pak ya. Tidak ada gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat mempunyai persiapan yang harus ketat dan matang sebelum kita memutuskan untuk dilaksanakan belajar itu apa bisa tatap muka atau tidak. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini kalau misalnya berbicara tentang dunia pendidikan memang tidak akan ada habisnya Pak. Kalau misalnya kita ngobrol bisa sampai 7 jam kayaknya, ini ngobrolnya panjang sekali. Apalagi ada guru-guru yang sangat luar biasa, yang punya pengalaman luar biasa juga di era pandemi COVID-19. Tapi sekali lagi kita ada keterbatasan waktu Pak. Sekali lagi terima kasih banyak dari Dinas Pendidikan Kota Bandung. Ini ada Bapak Ahmad Taufan Hidayat, Kasih Kurikulum Sekolah Dasar. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian ini sedikit Pak Hafiz dan Ibu Heli. Semangat Pak, Ibu untuk menghadapi COVID-19. Jawabannya semangat atau tidak, boleh kasih ke kamera. Semangat gitu Pak. Semangat. Wah, yakin sekali guru-guru di Kota Bandung ini selalu semangat. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hafiz. Sukses terus untuk Bapak. Terima kasih sudah berdedikasi untuk dunia pendidikan. Ibu Heli, thank you very much. Karena guru bahasa Inggris harus pakai bahasa Inggris juga. Terima kasih banyak sudah berkolaborasi bersama dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung dan juga orang tua siswa.